Tetapi kan jangan ini dijadikan alasan gitu. Kita tidak mau meraih impian kita. Kita tetap fokus gitu dengan impian kita. Karena yang kita kejar memang bukan hanya materi, materi atau uang semata gitu. Bukan cuma pengen kaya aja gitu. Benar. Karena kalau kita hanya ingin kaya saja, itu sebenarnya alasan yang paling cetek kalau menurut saya. Karena hal ini sangat bisa melemahkan gitu daya juang kita, Bung. Karena kita berharap hasil di depan. Kelihatan gede-gede. Benar. Kita tidak berusaha menikmati prosesnya. Ya malah kita nggak mau Benar. mengikuti proses ya kayaknya hasil langsung gitu. Benar. Kalau hasilnya tidak bisa ini ya sesuai dengan keinginan kita, kita anggap langsung apa yang kita lakukan ini gagal. Iya. Nggak worth it. Akhirnya kita tidak mau melangkah lagi. Kita malah terbenam gitu di dalam keterpurukan kita. Nah akhirnya kan ya sulit gitu kita bisa menjadi orang yang sukses gitu. Nah jadi jangan sampai nih tuh para viewers gitu memiliki pola pikir yang seperti itu gitu. Kita maunya sukses tetapi kita tidak mau ambil resikonya. Kadang kan resiko itu mau perbuatan baik, perbuatan jelek pasti ada resikonya gitu kan. Benar. Dan apapun yang kita perbuat pasti ada resikonya dan ambillah itu gitu. Ya ambil itu. Mau nggak mau kita nggak mau ambil resiko terus kita mau ambil apa? Iya kita kan nggak mungkin gitu mengambil hak orang lain kan. Iya kayak misalnya kita pengen kaya nih, cari jalan misalnya maling gitu. Nah itu bener sih resikonya kecil. Oh ya bisa begitu. resikonya kecil tapi kecilnya maksudnya kecil yang positifnya. Kecil yang positifnya jadi kalau misalnya cepet kayaknya cepet gitu. Ya gampang lah maling doang set gitu kan. Nah, tapi tiba-tiba kalau misalnya kita melihat lagi ke depan seperti apa, itu akan menjadi sesuatu yang besar dan akan itu resiko negatifnya lebih besar malah. Ya kita akan merasakan kenikmatan sesaat kalau berhasil. Lainnya ya. Kalau nggak ketahuan. Nah tetapi kan kalau ketahuan yang ada kita babak belur gitu. Nah di situ kan akhirnya resiko yang kita ambil malah jadi double negatifnya gitu. Nah apakah kita mau gitu mengambil resiko yang seperti itu? Padahal kan dengan cara-cara kita seperti itu kita membuat malu keluarga kita. Branded itu. Kita jadinya memiliki image yang jelek di mata masyarakat gitu kan. Akhirnya kita jadi malu keluar rumah gitu. Nah, ini kan kita nggak mau hal-hal yang seperti itu yang kita akan kejar gitu kan. Yang kita mau kan kita mengalami suatu keberhasilan atau kesuksesan itu ya image kita di mata masyarakat itu tetap baik gitu. Mereka melihat bahwa kita ini sebagai panutan yang patut dicontoh gitu. Iya. Ya. Nah, tetapi kalau kita tidak mau mengambil resiko hal-hal yang pahit ini ya, misalnya dengan bekerja keras, dengan bersusah payah, berpeluh keringat, ya sampai kapanpun sulit kita bisa meraih yang disebut impian kita gitu. Iya. Jadi kadang ada faktor laki juga ya Pak. Ya kita jangan fokus ke sana, malah kita harus menciptakan faktor luck kita malah. Karena kalau menurut aku sih nggak ada faktor luck itu karena kesempatan bisa kita cari. Kan luck itu antara kesempatan dan kemampuan kita itu tiba-tiba bertemu. Gitu. Iya benar. Jadi luck itu sebenarnya ya kesempatan bisa dicari, kemampuan bisa diasah. Iya. Jadi apa sih yang harus ditunggu-tunggu dari luck itu? Iya. Kadang-kadang orang nunggu gitu kan keberuntungan. Benar. Slot. Slot sebenarnya kayak gitu-gitu kan, maksudnya ya resikonya kan bisa lebih berkali-kali lipat negatifnya daripada menangnya sekali gitu kan, dan habis itu bisa beberapa kali gitu. Iya. Sebenarnya dengan kita menunggu nasib baik itu sebenarnya pekerjaan yang paling menyiksa. Karena itu penantian yang kita nggak jelas gitu kapan akhirnya gitu. Kita mengharapkan keberuntungan itu. Iya.
Sebenarnya kita diberikan akal pikiran oleh Tuhan. Kita yang menciptakan keberuntungan kita. Dengan kita melakukan yang tadi Agung bilang, persiapan-persiapan. Kan kita tidak bisa gitu mengontrol yang namanya nasib baik. Nggak tahu kapan datang gitu. Iya, nggak tahu. Tapi kan banyak kayak orang misalnya kesenggol mobil. Nah itu, senggol mobil sama orang kaya gitu kan. Terus kita dapat ganti rugi yang besar gitu. Gitu-gitu kan remeh banget Pak ya, maksudnya jangan diharapkan lah gitu. Benar. Kita harus fokus terhadap apa yang bisa kita lakukan. Karena hanya itu yang kita bisa gitu. Bukan menunggu nasib baik. Kalau kita mau nunggu nasib baik dan itu tidak kunjung datang gitu, akhirnya kita depresi. Kan orang depresi ini orang yang istilahnya terlalu berharap gitu sesuatu di luar dirinya. Dia tidak memiliki kontrol di dalam dirinya gitu. Akhirnya sudah di dalam pikiran dia berkecamuk hal-hal yang negatif gitu. Bahwa misalnya diri saya ini tidak seberuntung orang lain. Allah, Tuhan nggak adil. Tuhan nggak adil. Nah akhirnya kan hal-hal seperti ini menyiksa diri kita. Apakah ini yang kita inginkan gitu? Padahal kan kita misalnya diberikan fisik yang sehat oleh Tuhan. Kita masih diberikan pikiran yang sehat oleh Tuhan. Masa kita tidak gunakan gitu? Berapa banyak orang di luar sana gitu yang misalnya secara fisik kayak cacat, ya. Secara pikiran aja mereka, ya kan kita punya contoh kasus ya, orang-orang yang memiliki ya bisa dibilang tuh label-label yang ini deh, yang diberikan oleh dunia psikologi, misalnya anak-anak yang ADHD gitu, autis, ternyata kok mereka bisa sukses. Ya kan di masa depannya, kok mereka tidak berkeluh kesah gitu. Nah, akibat mereka tidak mau mengalah dengan kekurangan yang mereka miliki. Mau berusaha gitu. Iya, begitu. Mereka mau mengambil resiko. Mereka nggak peduli omongan orang-orang yang mengecilkan mereka. Meskipun ya bagi mereka resiko itu sangat besar gitu, sulitnya gitu. Benar. Belajar berenang tapi mau maaf tidak punya kaki, kan ada aja gitu. Benar. Mereka sadar gitu bahwa kehidupan mereka ini adalah kehidupan yang memang harus mereka perjuangkan. Bukan mereka hanya berdiam diri terus keadaan berubah untuk mendukung mereka. Kalau pola pikir kita yang seperti itu, akhirnya ya sudah, kita tidak mau mengambil resiko apapun. Santai. Nah itu. Nah seharusnya kan kita mulai gitu ya, sering-sering bercermin gitu. Apa sih yang sudah kita raih di dalam kehidupan ini? Manfaat apa yang sudah kita berikan kepada orang lain? Minimal keluarga terdekat dulu deh. Mereka bangga nggak sih dengan kehadiran kita? Kalau mereka saja sudah muak gitu ya, orang-orang terdekat kita aja sudah tidak mengharapkan kita, ya apalagi orang lain. Berarti kan kita tidak melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa berharap nasib baik, bukan berusaha dengan sedemikian rupa agar nasib baik itu menghampiri kita. Nah di sini Gung, makanya yang saya himbau, ambil resiko. Apapun itu, asal niat kita itu adalah niat yang baik. Kita ingin meraih keberhasilan kita atau kesuksesan kita itu karena kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat, bukannya manfaatin orang lain. Itu resikonya. Oke, terima kasih atas diskusinya pada sore hari ini. Silakan kalau mau bertanya, silakan tentang konten ini atau konten yang sebelum-sebelumnya, langsung saja cek link deskripsi di bawah ini dan subscribe channelnya dan share kepada teman-teman semuanya. Baik, sampai jumpa di video education selanjutnya. Sampai jumpa.